pemirsa, Anda menyaksikan Hi-Fi News bersama saya, Kim Rosa. Pemirsa, kita akan melihat situasi lalu lintas terkini di wilayah Underpass Kentungan, Yogyakarta. Sudah hadirkan kami Inayah Ulfah yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Halo Saudari Inayah, bagaimana hasil pantauan Anda terkait kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Underpass? Terlihat cukup ramai kendaraan yang berlalu lalang sejak pembangunan underpass di area ini. Baiklah, langsung saja kita akan mewawancarai beberapa pengendara yang berada di sekitar sini untuk menanyai pendapat mereka terkait pembangunan underpass yang telah berlangsung. Baik, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait underpass yang baru saja dilakukan? Underpass ya, Pak? Saya kira bagus sih, Pak. Estetik juga kalau buat itu. Oh, coba Mbak. Aku Mbaknya adalah terkait efektivitas pembangunan underpass di Jakarta. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas pandangan para ahli terkait polemik pembangunan underpass di wilayah Kentungan, Yogyakarta. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Sprite nyatanya nyegerin. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kim Rosa pada sesi Stokas Talk, di mana kita akan membahas beragam fenomena sosial yang ada dari sudut pandang stokastik, salah satu bidang ilmu statistika yang erat kaitannya dengan kehidupan. Berbicara tentang isu yang ramai dibahas saat ini, yakni polemik pembangunan underpass di wilayah Kentungan, Yogyakarta, langsung saja di sini kita sudah kehadiran 3 tamu istimewa. Pertama ada Saudari Vianda Mutiarani, pegiat ilmu stokastik, Saudari Naya, pengamat lalu lintas, dan Saudari Fani Dwi, mahasiswa statistika sekaligus pengguna jalan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita. Selamat siang, Saudari Naya. Selamat siang, Rosa. Ya, baik, Saudari Naya, menurut Anda, apakah Anda bisa sedikit menyampaikan hasil pengamatan terkait kondisi kepadatan lalu lintas di wilayah Kentungan, Yogyakarta? Baik, akan saya jelaskan di mana pengamatan ini berlangsung pada saat sudah dibangun dan sebelum dibangunnya underpass Kentungan, Yogyakarta. Mana pengamatan ini dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saat sebelum dibangunnya underpass, ada sekitar 2.117 kendaraan, dan pada hari Kamis dan pada hari Jumatnya ada 2.165 kendaraan, dan pada hari Sabtunya ada 2.030 kendaraan yang berlalu lalang di wilayah Kentungan ini. Sedangkan sesudah dibangunnya underpass, ada sekitar 2.329 kendaraan pada hari Kamis, 1.933 kendaraan pada hari Jumat, dan 1.924 kendaraan pada hari Sabtu yang melewati underpass ini. Oke, baik. Ternyata kondisi lalu lintas di wilayah sana cukup ramai ya. Dan langsung saja saya beralih ke narasumber selanjutnya berbicara tentang situasi lalu lintas di sekitar underpass Kentungan, Yogyakarta. Bagaimana menurut Anda, Saudari Vianda, jika dilihat dari kacamata ilmu stokastik, apakah mungkin ada keterkaitannya? Oke, terima kasih Rosa. Sebenarnya proses stokastik ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan termasuk juga mengenai situasi lalu lintas. Proses stokastik sendiri merupakan himpunan perubahan acak yang merupakan fungsi dari waktu. Dalam ilmu stokastik ada yang namanya proses kosong. Proses kosong ini merupakan suatu proses untuk menentukan jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui banyaknya kedatangan pelanggan pada suatu kasir, atau kita ingin mengetahui banyaknya kejadian gempa bumi pada suatu tempat tertentu. Berbicara situasi lalu lintas, menggunakan proses kosong kita bisa mengetahui banyaknya kecelakaan yang mungkin terjadi di jalan ini selama selang waktu T, atau kita juga bisa mengetahui bagaimana banyaknya kendaraan yang lewat. Nah, dari sini kita bisa tahu kira-kira ada berapa banyak kendaraan yang lewat pada saat jam-jam tertentu untuk kita bisa menghindari kemacetan. Oke, baik. Ternyata sungguh menarik sekali ya ini. Mungkin saya bisa sejenak beralih ke narasumber selanjutnya. Di sini ada Saudari Fani. Sebagai mahasiswa, apakah materi terkait proses kuason ini pernah Anda dapatkan ya di bangku perkuliahan? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, sebelumnya terima kasih Rosa atas pertanyaannya. Benar sekali Rosa, sebagai mahasiswa statistika, saya pernah mendapatkan materi terkait proses kuason ini.
Mungkin bisa sedikit saya bahas ya, Rosa, terkait rumus dari proses Poisson sendiri. Untuk rumusnya yaitu eksponensial dari minus lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi X faktorial, di mana parameternya adalah lambda T. Seperti itu, Rosa, kurang lebihnya. Oke, baik. Ternyata dari sisi mahasiswa pun sudah pernah mendapatkan materi ini. Mungkin saya akan berlanjut dengan saudari Vianda. Anda sebagai pegiat stokastik, apakah Anda bisa memberikan gambaran terkait penghitungan kedatangan kendaraan ini menggunakan proses Poisson? Nah, sebelum masuk ke perhitungan, ada beberapa simbol dan parameter yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada XI yang merupakan banyaknya kendaraan yang masuk siklus I pada waktu T. Nah, XI ini berdistribusi normal dengan min, mu, dan variansi sigma kuadrat. Selanjutnya ada N, yaitu banyaknya siklus pada waktu T. N ini berdistribusi Poisson dengan rata-rata lambda. Selanjutnya ada NI, yaitu banyaknya pengamatan pada siklus I. Lalu ada W yang merupakan total dari banyaknya kendaraan yang masuk siklus I pada waktu ke T. W ini berdistribusi Poisson dengan rata-rata lambda dikali mu. Lambda sendiri merupakan rata-rata banyaknya siklus tiap interval T, dan mu merupakan rata-rata banyaknya kedatangan kendaraan tiap interval T. Nah, berikut adalah pengamatan yang dilakukan sebelum dibangunnya underpass. Pengamatan ini dilakukan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pada pukul 4 hingga pukul 5 sore selama 1 jam. Untuk selanjutnya kita akan membagi siklus ini menjadi 2 bagian, yaitu setengah jam pertama dan setengah jam kedua, sehingga kita memiliki N1 sebanyak 10 dan N2 sebanyak 9. Lalu kita menghitung lambda, rumusnya adalah N1 ditambah N2 dibagi N, lalu kita peroleh sebesar 9,5. Lalu kita menghitung mu, yaitu N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. N1 merupakan banyaknya pengamatan pada siklus pertama, yaitu sebanyak 30 pengamatan, dan N2-nya sebanyak 27 pengamatan. Lalu kita memperoleh nilai mu sebesar 110,73684. Lalu kita dapat menghitung nilai harapan dari total banyaknya kendaraan atau ekspektasi dari W sebesar 1052. Nah, dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai dari total kedatangan kendaraan sesudah pembangunan underpass, yaitu sebanyak 1031 kedatangan kendaraan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa total banyaknya kendaraan per setengah jam pada sore hari sebelum adanya underpass sebanyak 1052 kendaraan. Hal ini cukup wajar karena berdasarkan pengamatan langsung oleh penulis skripsi dapat dilihat bahwa total banyaknya kedatangan kendaraan per setengah jam di sore hari itu berkisar antara 900 hingga 1200 kendaraan. Begitu juga dengan nilai harapan banyaknya kendaraan setelah adanya underpass, yaitu sebanyak 1031 kendaraan per setengah jam. Hal ini juga cukup wajar karena pengamatan langsung itu banyaknya kedatangan kendaraan sekitar 950 hingga 1250 kedatangan kendaraan per setengah jam. Oke, wah ternyata fenomena yang tampaknya sederhana ini menjadi cukup kompleks ya jika kita bedah lebih lanjut. Kembali saya akan berbincang dengan saudari Fani. Apakah ada hal lain yang bisa diukur atau diinterpretasikan dari kondisi lalu lintas yang ada? Karena saya lihat Anda cukup aktif berkendara. Mungkin Anda bisa memberikan pendapat. Baik, terima kasih Rosa. Benar sekali Rosa, pada suatu waktu saya pernah berpergian ke wilayah Mulyorejo, di mana letaknya di Surabaya. Karena kebetulan saya bertempat tinggal di Surabaya juga. Nah, ketika berhenti di perempatan, saya mengamati pada waktu itu ada kurang lebih 92 kendaraan yang berlalu lalang. Nah, dari sana saya bisa menghitung probabilitas jumlah kendaraan yang lewat seperti itu. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya terkait perhitungannya dan hasilnya. Untuk probabilitas tidak ada kendaraan yang lewat dalam 1 menit itu 1,1089 kali 10 pangkat min 40. Untuk probabilitas terdapat 50 kendaraan yang lewat dalam 1 menit ada 5,639 kali 10 pangkat min 7. Dan probabilitas kendaraan yang lewat yaitu 100 kendaraan dalam 1 menit sebesar 0,0284. Nah, dari situ saya pikir hal ini juga bisa menjadi referensi untuk pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan. Seperti itu, Mas. Kemudian, kira-kira interpretasi sekaligus kesimpulan apa untuk menutup diskusi kita pada hari ini? Mungkin apa yang dapat kita pahami dari hasil perhitungan peluang ini? Saya akan beralih pada saudari Naya. Jika ditinjau dari kebutuhan lalu lintas, silakan. Baik, terima kasih Rosa. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh saudari Fani tadi, terkait probabilitas kendaraan yang melewati perempatan Mulyorejo Surabaya, kita dapat melihat bahwa probabilitasnya kecil. Maka dapat kita tarik benang merah bahwa di perempatan Mulyorejo Surabaya ini belum diperlukan adanya rekayasa lalu lintas, baik itu dalam bentuk underpass, flyover, atau lain sebagainya, karena kondisi lalu lintas di perempatan Mulyorejo ini masih terkendali. Oke, baik. Terima kasih banyak saudari Naya atas closing statement yang telah diberikan di sini. Saya juga berterima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Pada hari ini ada saudari Vianda Mutiarani, ada saudari Naya sendiri, dan dari saudari Fani. Terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Di sini saya, Kim Rosa, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.